Jadi keuntungannya adalah pembangunan ini akan dipercepat. Kalau nanti kita bangunnya dari tahun ke tahun, ya, maka di tahun 2028 nanti siapa yang akan menjamin ya eskalasi harga nasional tidak berubah? Dikhawatirkan masyarakat kan nanti akan menjadi beban ke masyarakat masalah utang. Kemungkinan terburuk kan kita nggak bisa bayar. Kira-kira kemungkinan terburuk seperti apa yang akan dialami Kabupaten Jember kalau semisal tidak bisa bayar? Soal persetujuan hutang 786 miliar seperti apa dari fraksi Nasdem ini? Ini soal hutang ini harus saya klarifikasi dulu ya. Ini kami menangkapnya dari PTSM ini bukan hutang tapi bentuknya adalah talangan. Kenapa saya sebut berbeda? Karena memang perlakuan hutang dengan talangan itu sesuatu yang berbeda. Baik dari bagi hasilnya atau suku bunganya, ini beda kalau kita menggunakan hutang dengan bank-bank konvensional. Di PTSMI ini karena itu adalah BUMN, maka pemberlakuan bagi hasilnya itu adalah menggunakan berapa anggaran yang digunakan, maka di situ nanti dengan kesepakatan tertentu yang bunganya sangat bagi hasilnya sangat ringan sekali, itu tidak sampai 5%, dan kelebihannya ketika kita mendapatkan dana talangan, maka di tahun 2027 nanti hampir semua infrastruktur yang kemarin jadi halangan Pemkab untuk mendapatkan kesejahteraan untuk masyarakatnya ini terhalangi. Maka di tahun 2027 nanti baik itu infrastruktur, kemudian rumah sakit itu tadi akan diselesaikan pembangunannya di 2027 bila mana nanti kita mendapatkan talangan dari PTSMI. Dan berikutnya tahun 2028 rumah sakit sudah bisa menghasilkan langsung ya. Kalau infrastruktur mungkin kaitannya dengan kesejahteraan, kaitannya dengan keamanan, kelancaran transportasi lalu lintas. Namun demikian, kami juga ya fraksi Nasdem meminta agar infrastruktur yang itu menjadi program pemerintah pusat, yaitu ketahanan pangan, kami pasang badan ini harus menjadi prioritas utama, terutama untuk saluran irigasi yang masuk ke sawah-sawah. Karena kami sudah mendengarkan curhatan dari petani, kami mendengarkan laporan dari PPL dan pengamat pengairan ya, bahwa di situ baku sawah yang dimiliki orang-orang di bawah sana itu tidak bisa teraliri air, sehingga selama setahun itu tidak bisa menghasilkan panen lebih dari 1 kali. 2 kali itu sudah maksa. Padahal optimalisasi lahan yang kita inginkan setahun bisa 3 kali, bahkan bisa 4 kali dengan cara infrastrukturnya diperbaiki. Kalau infrastruktur sudah diperbaiki, tidak ada kebocoran air lagi ke lahan yang bukan baku sawah, insya Allah ke depan 2027 dan seterusnya Jember akan menjadi salah satu penyangga swasembada pangan seperti program pemerintah pusat yang dicanangkan di Republik ini. Yang dikhawatirkan masyarakat kan nanti akan menjadi beban ke masyarakat masalah utang itu. Kalau bicara soal jadi beban, ini nanti kan talangan ini nanti kan akan dibayar di APBD berikutnya. Maka di APBD berikutnya Pemkab Jember sudah tidak perlu lagi mengalokasikan pembangunan infrastruktur yang berlebihan, karena hampir nanti semua jalan infrastruktur, kemudian saluran irigasi termasuk rumah sakit ini sudah kita ready di 2027. Maka nanti tahun berikutnya kita hanya memang mengembalikan dari sebagian APBD yang kita miliki. Keuntungannya apa? Jadi keuntungannya adalah pembangunan ini akan dipercepat. Kalau nanti kita bangunnya dari tahun ke tahun, ya, maka di tahun 2028 nanti siapa yang akan menjamin ya eskalasi harga nasional tidak berubah? Kalau misalkan hari ini harga aspal sekian, di tahun 2027 dan seterusnya nanti ini pasti akan ada perubahan dengan dinamika nasional, kenaikan harga BBM dan sebagainya. Nah, kalau itu dilakukan di 2027, maka beban yang ada di 2029-28 ini akan jadi satu di tahun 2027. Kita hanya tinggal menyelesaikan. Dan saya berharap Pemkab nanti 2028 dan seterusnya akan bisa meningkat terus PAD-nya dengan potensi yang kita miliki. Kemungkinan terburuk kan kita nggak bisa bayar. Kira-kira kemungkinan terburuk seperti apa yang akan dialami Kabupaten Jember kalau semisal tidak bisa bayar? Kemungkinan terburuk tidak bisa bayar ini saya belum bisa membayangkan ya, karena dari tahun ke tahun kan kita juga dapat dana transfer pusat, kita punya PAD. Nah dari situ itu kan kita tinggal nanti mengalokasikan untuk pembayaran di tahun berikutnya. Jadi pembayarannya nanti berakhir sampai dengan masa jabatan bupati berakhir. Kita tidak akan menyisakan hutang setelah bupati nanti tidak menjabat di periode berikutnya misalkan. Tapi ketika bupati nanti menjabat di periode berikutnya masih menjadi Bupati Jember, maka formulasinya juga tetap akan selesai di periode pertamanya, seperti itu. Maksud saya begini, andai kata nih misalnya, ini kan minjemnya ke negara. Ya. Andai kata misalnya Anda tidak bisa bayar, mungkin nggak misalnya negara
akan mengambil alih Kabupaten Jember Nggak semisal. mungkin. Sekarang kita bicara soal transfer pusat saja, ya alokasi anggaran yang diberikan transfer pusat untuk barang dan jasa termasuk belanja modal itu di situ ada. Ya nanti tinggal dialokasikan bahwa transfer pusat atau APBD yang kita miliki dialokasikan sebagian, nanti porsinya kita atur, kita sepakati bersama dengan Bupati untuk dibayarkan di tahun 2028 dan 2029 kan begitu. Oke, aman berarti ya? Insya Allah aman, tidak ada kendala. Selama yang tidak aman itu ketika nanti pelaksananya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mekanisme. Nah, kami pada saat nanti misalkan talangan ini disepakati dan dijalankan, kami akan betul-betul mengawasi agar pelaksanaannya betul-betul sesuai dengan mekanisme dan tidak melanggar regulasi. Kalau melanggar regulasi itu urusan masing-masing, dan kita akan pasang badan untuk mengamankan setiap rupiah uang negara yang ada di sini. Oke, saya ikut ya. Kami minta masyarakat untuk ikut mengamankan, kami minta masyarakat untuk ikut mengawasi, terutama teman-teman aktivis, teman-teman jurnalis, wajib hukumnya untuk mengawasi setiap rupiah yang itu menjadi hak rakyat Indonesia.